Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah tempat di mana memang tempat ini pernah menjadi histori penting pula bagi TV Lebaran ya. Tepatnya di saat masih sekolah. Karena dahulu kala di saat masih sekolah, TV Lebaran tuh pernah atau sering pula ke lokasi yang akan kita tuju kali ini ya. Lokasi yang akan kita tuju kali ini tak lain adalah sebuah pasar. Namanya adalah Pasar Beringharjo. Pasar ini posisinya ada di utara dari Keraton Yogyakarta. Dan konon Pasar Beringharjo ini menjadi salah satu komponen penting dari pendirian Keraton Yogyakarta. Karena kita tahu ya bahwa Keraton Yogyakarta ini mempunyai konsep tata ruang catur gatra tunggal, yang salah satunya adalah di bidang perekonomian, yaitu sebuah pasar yang tak lain adalah Pasar Beringharjo. Nah ini ya teman-teman, kita akan mencoba ke sana untuk menuju ke Pasar Beringharjo, pasar tradisional teman-teman ya. Apakah di sana ada perubahan-perubahan ya, atau perbedaan-perbedaan dari masa ke masa ya, khususnya ya di waktu kecil TV Lebaran ya, atau di waktu sekolah ya. Apakah ada perbedaannya? Karena saya sudah lama sekali tidak ke sana ya teman-teman ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa Pasar Beringharjo ini secara fisik dan bangunan itu terbagi menjadi 3 periode ya, atau menjadi 3 zaman ya. Yaitu zaman yang pertama ya, atau periode pertama itu adalah sebelum tahun 1925 ya. Itu mungkin ya di era-era Sultan Hamengkubuwono ke-7 ke bawah ya. Dan periode kedua adalah di tahun 1925. Dan kalau di tahun 1925 itu di masa era pemerintahan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 ya. Terus periode selanjutnya yaitu periode yang ketiga itu adalah di tahun 1990 ya, sampai sekarang. Jadi Pasar Beringharjo sekarang ini termasuk di dalam periode yang ketiga dalam bentuk bangunannya ya. Dan nanti kita akan mencoba ke sana teman-teman ya. Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, atau mungkin ada mungkin hal-hal yang dapat kita ungkap yang selama ini mungkin masih menjadi misteri ya. Nah ini teman-teman ya, akhirnya kita sampai juga di Pasar Beringharjo. Ditandai di kiri saya ini terdapat sebuah bangunan megah, bangunan yang cukup besar yang bertuliskan Sugeng Rawuh ya, Pasar Beringharjo atau di Pasar Beringharjo ya. Dan di sini pun kita lihat banyak sekali berjajar pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam makanan dan lain sebagainya ya. Dan inilah teman-teman, di sini juga terdapat banyak pula alat transportasi tradisional, yaitu sebuah becak ya. Meskipun sekarang sudah dimodifikasi ya, dikasih mesin ya. Tapi kalau di zaman kecil saya, becak ini masih dikayuh dengan kaki ya. Nah inilah teman-teman Pasar Beringharjo, pasarnya Keraton Yogyakarta ya.
Ini termasuk menjadi titik pusat perekonomian ya, bagi Keraton Yogyakarta di masa lalu ya. Nah ini teman-teman, inilah suasananya dari sebuah pasar tradisional yang bernama Beringharjo ya. Dan dahulu kala lokasi ini tuh sebenarnya adalah sebuah hutan yang banyak pohon beringinnya ya teman-teman ya. Ini kan namanya Beringharjo, atau mungkin juga itu diambil dari nama beringin gitu ya. Nah ini teman-teman, ini ada tulisan bernama Beringharjo ya. Nah ini teman-teman ya, akhirnya kita sampai pula di dalam pasar Beringharjonya. Dan ini saya akan melewati anak tangga yang akan mengantarkan kita ke lantai berikutnya ya. Ini lantai 2 berarti ya yang saya pijak sekarang ini ya. Dan di sini saya lihat suasananya ya tidak begitu ramai ya. Ya mungkin karena yang namanya pasar tradisional sekarang ini sudah kalah pula dengan pasar-pasar modern ya, kayak swalayan atau supermarket ya. Ya meskipun ya kalau saya lihat ini dagangan-dagangannya masih komplit ya teman-teman ya. Ada kerajinan, ada bumbu-bumbuan ya, ada macam-macam ya. Kita akan lihat ya. Tapi di sini juga ada beberapa ruko-ruko yang tutup ya. Dan kemarin tuh saya juga, atau tadi malam ya, saya melihat di Google ya tentang sejarah akan Beringharjo ini ya. Konon di saat awal pembuatannya di tahun 1925 itu awalnya cuma ada 11 kios teman-teman ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kini sudah bertambah ya menjadi, wah ini udah puluhan atau mungkin udah ratusan kios ya. Dan bentuknya ini sudah dibuat bertingkat ya. Dan ini teman-teman, di sini juga ada penjual bunga-bungaan karena ini kan sudah berdekatan dengan bulan Ramadan ya. Biasanya banyak orang yang membutuhkan bunga-bungaan untuk menabur bunga di makam ya, mereka pada berziarah ya. Nah ini teman-teman, ini suasananya dari pasar Beringharjo. Saya lihat ya tidak seramai mungkin kayak Ramayana atau mungkin yang swalayan modern ya, yang mungkin berada dekat dengan pasar Beringharjo ini ya, berada di Malioboro ya. Inilah suasananya teman-teman. Ini betul-betul kalau dilihat dari ukuran, pasar Beringharjo ini sebenarnya sangat besar sekali ya. Dan ini teman-teman ya, ini mungkin yang bisa sampai ke titik ini atau lokasi ini ya mungkin ya orang-orang yang dewasa ya, atau mungkin ya yang sehat benar ya, karena harus penuh perjuangan karena perjalanannya agak jauh ya, dan harus naik tangga ya. Dan ini kita harus juga lewat di ini terowongan ini atau jalan-jalan yang agak sempit ini ya, di tengah-tengah himpitan pedagang-pedagang ini ya. Nah ini lokasinya seperti ini teman-teman, dan betul-betul kalau saya lihat ya ini perbedaan dari masa kecil saya di sini ya. Maksudnya di saat saya sekolah di sini kan saya pernah ya ibaratnya menabur histori di sini ya. Saya lihat sih tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Ini penjualnya juga masih ada, sudah juga tidak berkurang sih ya. Cuma ini yang saya lewati ini kalau dahulu kala itu masih banyak yang buka teman-teman ya. Tapi kalau sekarang yang di sisi kiri saya ini kok banyak yang tutup ya. Nah ini teman-teman, di bawah ini adalah jalan yang berada di bawah pasar Beringharjonya ya. Nah ini teman-teman, jalannya ini dilihat banyak lalu lalang motor-motor ya. Nah inilah pasar Beringharjo yang mempunyai kenangan ya, terdapat histori dari TV Lebaran di masa sekolah ya.
Jadi dulu setelah pulang itu seneng kesini ya, naik bis itu ya, kita cari barang-barang kritian ya itu ya. Nah ini yang menjadi perbedaan ya, tadi saya bilang tidak terlalu beda dengan di masa lalu ya. Oh iya, ini saya teringat ada bedanya teman-teman ya, dari segi penjualnya. Jadi kalau dahulu itu di sini kayaknya banyak sekali penjual-penjual yang menawarkan barang-barang elektronik ya, elektronik, terus barang-barang bekas, raket, terus sepatu, itu banyak dulu ya, sepatu bola itu banyak di sini. Tapi kalau saya lihat tadi dagangannya kebanyakan sudah kayak baju-baju gitu ya. Dan ini teman-teman, saya turun, terus kita akan lanjut lagi menelusuri dari pasar Bringharjo, pasar tradisionalnya Keraton Yogyakarta. Dan di kanan saya ini kayaknya adalah kelitian onderdil motor ya. Nah kalau ini juga tidak berubah, ini sejak kecil saya itu sudah ada dan sama seperti itu ya. Dan kita akan berjalan menuju ke sisi barat ya teman-teman ya, sisi yang dekat dengan jalan berarti itu jalan Malioboro ya kalau ke utara nanti ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, untuk menelusuri jejak-jejak dari histori pasar Bringharjo dari dahulu kala hingga sekarang ya. Dan ini kalau bangunannya sih saya lihat masih begitu kokoh ya. Nah ini nih suasananya seperti ini, dan ini berada ya di sisi agak barat dari pasar Bringharjo. Lah ini teman-teman, ternyata di dalamnya itu sudah terdapat ekskavator apa ini teman-teman ya, ekskavator apa itu ya, pokoknya lift apa lah ini ya, yang jalan-jalan ke atas ini loh teman-teman ya. Nah ini saya akan mencobanya. Ini bisa berjalan sendiri loh teman-teman ya, ini ya. Ini menunjukkan kalau pasar Bringharjo ini sudah menunjukkan kemajuan atau kemodernan ya, kemodernisasi ya, kemilenialan ya ini teman-teman. Karena saya pengen berjalan tanpa melangkah, akhirnya saya naik terus bersama ini saya nyebutnya kok jadi susah ya, ekskavator atau ya, nanti dibenerin ya para penonton TV Lebaran ya. Pokoknya inilah yang di depan saya, inilah tangga yang berjalan sendiri ini ya. Ini wah, ini sangat istimewa sekali ya. Kenapa? Seandainya tangga berjalan sendiri itu bisa berkilo-kilometer ya, apalagi bisa sampai jalan Parangtritis ya. Wah itu sangat menyenangkan sekali ya, kita tanpa melangkah kita bisa jalan-jalan ya. Nah inilah pasar Bringharjo yang berada di sisi barat. Kalau saya lihat sini di sini begitu ramai ya, atau mungkin karena di lokasi ini atau di tempat ini itu sangat dekat dengan jalan utamanya teman-teman ya. Jadi ya para pengunjung atau para wisatawan tuh sangat mudah menjangkau dari lokasi ini. Dan kalau dilihat dari struktur bangunannya, ini sudah bangunan modern ya, apalagi tadi pasang ekskavator apa ya, saya lupa lagi ya menyebutnya itu ya. Pokoknya nanti bisa disebut oleh pemirsa TV Lebaran ya, pokoknya tangga berjalan itu ya teman ya. Itu menunjukkan bahwa pasar Bringharjo bukan pasar sembarangan ya, pasar yang sudah ada tangga berjalannya ya, tangga melaku dewi ya, jadi enak ya. Jadi kalau waktu kecil saya itu lihat seperti itu kayaknya di mall-mall ya yang ada di Malioboro itu naik terus itu udah seneng banget ya. Ini juga tadi kita juga ya sedikit kaget juga, ternyata di pasar Bringharjo ini ada lift berjalannya ya, atau tangga berjalannya gitu ya. Namanya adalah ekskavator ya. Aduh lupa lagi teman-teman ya, saya lupa ya, enggak apa-apa ya. Ini mau cari di Google nanggung, ini videonya sudah mau selesai ini ya. Nah ini teman-teman, ini di sini juga
berjubel para wisatawan, dan di sini betul-betul berbeda sekali suasananya dengan yang di lantai 3 tadi ya, itu sangat sepi sekali di sana ya. Memang posisinya agak delik ya kalau yang tadi ya, tapi kalau ini itu sangat dekat dengan jalan utama ya, jalan yang kalau kita ke utara itu ya nanti bertemu dengan Malioboro ya. Di Malioboro ya kita berjumpa gitu ya. Nah ini teman-teman, inilah suasananya, dan di sini juga terdapat banyak wisatawan nih. Ada anak-anak sekolah ya, di sini juga ada banyak yang berfoto ria ya. Dan inilah pasar Beringharjo, pasar pasar tradisionalnya Keraton Jogja. Nah ini teman-teman, inilah tulisan yang menurut TV Lebaran, tulisan yang mungkin agak bernuansa masa lalu ya, karena ada Hono Corokonya ya. Kalau dilihat dari bangunannya, ini juga bangunan di era-era agak masa lalu ya. Itu aja teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.